Kalau sudah sakit, Pak, asam urat, udah payah berdiri. Kalau udah stroke, udah payah kita mengucapkan lafaz pun payah. Nah, pergunakan masa sehat kita ini sebelum datang masa, dan yang datang hari ini nggak selamanya ini akan sehat. Suatu saat kita akan dan memang itulah pasangannya. Hidup pasangannya mati, sehat pasangannya sakit. Maka ambillah hikmah dari cobaan sakit yang kita derita. Kata Nabi, ada dua hikmahnya kita diberi cobaan sakit. Tidaklah Allah menguji hambanya yang berkaitan dengan dirinya, hartanya, dan anak-anaknya, kecuali ada tujuan Allah memberikan cobaan itu. Satu hikmahnya, kenapa kita diberi cobaan sakit oleh Allah? Mungkin dia mempunyai dosa, yang dosanya itu nggak bisa dihapuskan oleh Allah, kecuali harus melewati ujian sakit itu. Jadi kita kadang-kadang harus sadar, Pak, sakit yang kita derita di umur 50, 60, mungkin itulah dosa-dosa yang kita perbuat di masa kita dulu. Di umur kita 20, setelah akil balik, kita mungkin ada ambil hak orang lain yang bukan milik kita. Kita ada zolimi orang lain. Ya, ditegur oleh Allah nanti di usia 50, 60 kita diberi ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apa? Itulah dosa-dosa yang kita perbuat dulu, Allah membersihkan dosa kita melalui penyakit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayusraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertakziah, bertahlilan di malam yang ketiga atas berpulangnya ke rahmatullah almarhumah Saudari Heni Astuti binti Mariono. Selanjutnya, salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ahli musibah Bapak Mariono beserta dengan keluarga. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Bagus Salam, Bapak Mukhlis beserta dengan pengurus. Yang saya hormati Bapak Ketua STM, Ketua Pawilitan. Yang saya hormati YouTuber kita Bapak Haris Ashab.
Yang saya hormati Bapak-bapak, saudara-saudara, para petakziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal mukadimah tadi saya sudah membacakan surah Al-Ankabut ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hasiban nas ayusraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka, adakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan amanna, kami telah beriman kepadamu ya Allah, wa hum la yuftanun, padahal mereka itu belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, tolak ukur keimanan kita baru kelihatan manakala kita bisa melewati berbagai macam ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Baru kelihatan. Apalagi yang saya dengar, almarhumah diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sakit yang cukup lama ya. Kalau saya tidak salah dengar. Saudari Heni Astuti binti Mariononi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit yang cukup lama. Jadi, Bapak-bapak dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi ingatkan kepada kita, Ightanin khamsan qabla khamsin. Pergunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Ini orang sering lupa ya. Kalau sudah sibuk dengan dunia, lupa dengan akhirat. Kalau sudah hidup, lupa akan mati. Nabi ingatkan kepada kita 5 hal ini. Pergunakan 5 ini sebelum nanti datang yang 5. Karena biasanya orang baru sadar, orang baru menyesal setelah datang yang 5. Maka pergunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Pertama, Nabi ingatkan kepada kita, pergunakan masa hidupmu sebelum datang masa kematian. Banyak kita lihat dalam kehidupan di masyarakat, seolah-olah kita ini akan hidup selama-lamanya. Sibuk dengan urusan dunia sampai kita melupakan kehidupan akhir. Padahal ada akhirat setelah dunia, ada kematian setelah kehidupan. Dalam syair lagu kita diingatkan itu. Sebelum mata pejam, sebelum lidah keluh, hindari perbuatan untuk dunia melulu. Selagi ada waktu, gunakan kesempatan. Selagi ada masa, jangan disia-siakan. Itulah lagu-lagu dulu Pak. Syairnya mengandung makna, mengandung arti yang bagus untuk pelajaran hidup. Beda dengan lagu-lagu sekarang. Yo ayo, yo ayo, yo ayo. Apa maknanya itu Pak? Ayo ngapain? Lagu-lagu dulu lah itu ingat. Sebelum mata pejam, sebelum lidah keluar, maksudnya apa itu? Sudah mendekati sakaratul maut. Udah mau mati, meninggal baru menyesal. Waktu hidup kemana aja kita? Sampai digambarkan Allah tuh di surah Al-Munafikun. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Itu digambarkan Allah, ada manusia ini ketika dia menjelang sakaratul maut, menjelang kematiannya, dia minta kepada Allah, ya Allah tangguhkan kematianku barang sebentar saja. Untuk apa? Allah katakan. Untuk apa kau minta ditangguhkan kematianmu? Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Agar aku bisa bersedekah dan bisa beramal Ini bentuk penyesalan ini Pak.
Dulu diberi kesempatan hidup yang begitu lama, umur yang panjang, tapi nggak digunakan umurnya yang panjang itu untuk banyak beramal ibadah, untuk banyak bersedekah. Maka pergunakan Pak masa hidup kita ini. Maka Nabi ingatkan, i'mal yidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah kamu untuk urusan duniamu seolah-olah kamu akan hidup untuk selama-lamanya. Dan beramalah dan bekerjalah untuk urusan akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Kita kalau lagi kerja, biar semangat, termotivasi, timbulkan dalam motivasi diri kita, kita akan seolah akan hidup selama-lamanya. Biar semangat kerja. Kalau lagi kerja ingat mati, letoy lah kita Pak. Nggak semangat kerja. Tapi untuk urusan ibadah, untuk urusan akhirat, gambarkan diri kita seolah-olah kita akan mati besok. Bagaimana kalau aku mati besok, hari ini aku belum persiapkan dengan amal kebaikan atau amal ibadah. Kenapa? Supaya timbul khusyuknya. Lagi sholat Pak, Allah, sebelum takbir tuh ingat kematian, seolah-olah kita akan mati besok. Biar apa? Biar timbul khusyuknya, biar timbul tawaduknya. Itu Bapak-bapak dan saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakan masa hidup kita sebelum datang masa kematian kita. Yang kedua, Nabi ingatkan kepada kita, pergunakan masa sehat kita sebelum datang masa sakit kita. Kalau lagi sehat, beribadah bisa maksimal. Kalau sudah sakit Pak, asam urat, udah payah berdiri, udah stroke, udah payah kita mengucapkan lafaz pun payah. Nah, pergunakan masa sehat kita ini sebelum datang masa, dan yang datang hari ini nggak selamanya ini akan sehat. Suatu saat kita akan dan memang itulah pasangannya. Hidup pasangannya mati, sehat pasangannya sakit. Maka ambillah hikmah dari cobaan sakit yang kita derita. Kata Nabi, ada dua hikmahnya kita diberi cobaan sakit. Tidaklah Allah menguji hambanya yang berkaitan dengan dirinya, hartanya, dan anak-anaknya, kecuali ada tujuan Allah memberikan cobaan itu. Satu hikmahnya, kenapa kita diberi cobaan sakit oleh Allah? Mungkin dia mempunyai dosa, yang dosanya itu nggak bisa dihapuskan oleh Allah, kecuali harus melewati ujian sakit itu. Jadi kita kadang-kadang harus sadar Pak, sakit yang kita derita di umur 50, 60, mungkin itulah dosa-dosa yang kita perbuat di masa kita dulu. Di umur kita 20, setelah akil balik, kita mungkin ada ambil hak orang lain yang bukan milik kita. Kita ada zolimi orang lain. Ya, ditegur oleh Allah nanti di usia 50, 60 kita diberi ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apa? Itulah dosa-dosa yang kita perbuat dulu, Allah membersihkan dosa kita melalui penyakit itu. Nih, almarhumah kan diberi ujian cobaan sakit kanker. Menurut kita itu bahaya dan gak mengenakkan diberi ujian seperti itu, tetapi ada hikmah di balik itu semua. Bapak-bapak, apalagi ketika diberi cobaan sakit oleh Allah, yang keluar dari mulut kita adalah kalimat zikir. Kadang-kadang mohon maaf, mungkin kalau kita sehat Pak, kita nggak menyebut nama Allah sebanyak itu ketika kita sakit. Betul nggak itu? Coba kalau orang sakit itu, astagfirullahaladzim, Masya Allah, la haula wa la quwata billah. Mungkin kalau sehat ya sebanyak itu. Jadi hikmahnya apa? Supaya kita banyak berzikir. Ternyata kalau kita diberi ujian sakit oleh Allah, yang keluar dari mulut kita adalah innalillah, kalimat-kalimat zikir, memuji Allah, maka sakit yang kita derita itu dapat menghapuskan daripada dosa-dosa dan kesalahan kita. Tengoklah orang-orang beriman,
Rata-rata sebelum meninggal pasti diberi cobaan sakit. Ada yang demam 3 hari, ada yang demam 7 hari, ada yang 14 hari. Sebelum meninggalnya ya. Ya rata-rata. Orang-orang beriman. Ya, contohnya Bapak Haji Ali Husin Amri, termasuk tokoh ulama di Semencirim, ya. Sebelum beliau meninggal, beliau sakit demam 3 hari. Ternyata hikmah orang beriman sebelum dia meninggal diberi cobaan sakit, supaya setelah dia menghembuskan napas yang terakhir, dia kembali menghadap Allah, dia nggak bawa lagi dosa. Sebab dosanya sudah dibersihkan oleh Allah melalui penyakit yang dia derita sebelum dia mati. Itulah hikmahnya. Allah berikan cobaan sakit itu kepada orang-orang yang maka Nabi itu sangat senang. Aku senang melihat orang-orang yang beriman, kata Nabi. Diberi nikmat, dia bersyukur, itu baik baginya. Diberi ujian, dia bersabar, itu juga baik baginya. Aku senang melihat orang-orang yang beriman. Jadi Pak, kita kalau sakit nggak boleh menggerutu Pak. Mohon maaf ya Pak. Yang punya asam urat, asam lambung, ketika kumat, penyakitnya itu kita nggak boleh menggerutu. Ada, kok kayak gini, nggak tahan ya Allah. Nggak boleh Pak. Berarti kita nggak ridho, nggak ikhlas, nggak sabar terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi ambil hikmahnya Pak, kalau kita sakit, Allah menghendaki dengan sakit itu Allah mau menghapuskan atau membersihkan dosa-dosa kita. Kedua, hikmah kita diberi cobaan sakit oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan penyakit yang kita derita itu Allah mau mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih sebentar, Pak. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Nabi Ayub 18 tahun diberi ujian sakit yang kalau penyakit itu sekarang ini Pak, penyakit yang kalau kita bilang memalukan. Kusta kita bilangnya kalau sekarang. Yang mau nemani Nabi Ayub cuma lalat. Ada luka, membusuk, bau. Yang mau nemani cuma melalat. Orang-orang kalau udah dekat enggak mau dekat. Tapi Nabi Ayub sabar. Sampai 18 tahun. Sampai istrinya pun, anaknya pun meninggalkannya karena enggak sabar mengurus Nabi Ayub. Saya tanya sama Bapak, sedih enggak Pak? Kita sebagai seorang suami, kepala keluarga, ketika kita sakit, kita ditinggal oleh anak dan istri kita. Ada kenyataan hidup seperti itu? Ada. Berarti istri kita, anak kita mau bersama dengan kita hanya dikala waktu senang. Ketika kita susah, menderita, ditinggalkan. Itu kejadian ada di desa kami Semencirim, Pak. Sekarang Bapak itu sakit stroke, asam urat. Masih umur 50 tahun. Ditinggalkan sama anak dan istrinya. Itulah kesedihan kita hari ini. Maka jangan sampai terjadi dengan keluarga kita. Nabi Ayub pun begitu, enggak sabar. Ya Nabi Ayub, kau kan Nabi. Berdoa kenapa kepada Allah untuk supaya kau sembuh? Apa kata Nabi Ayub? Aku telah diberikan hidup berapa lama sama Allah. Aku telah diberi kekayaan begitu banyak oleh Allah. Kan kekayaannya habis itu Pak. Nabi Ayub. Kan Allah ingin menguji sebetulnya. Karena setan meminta kepada Allah. Ya Allah, itu Nabi Ayub. Dia bisa taat kepadamu karena dia kaya. Karena dia sehat. Banyak hasil tanamannya, ternaknya. Coba kau uji Allah. Dengan penyakit. Habiskan hartanya. Tapi apa buktinya? Walaupun Nabi Ayub sakit begitu lama. Ternaknya semua pada mati. Hasil tanamannya gagal semua. Tetapi lihat bagaimana akhir. Nabi Ayub tetap ikhlas dan sabar menerima ujian itu. Maka di akhir batas kesabaran Nabi Ayub, Allah katakan, hentakkan kakimu ke bumi. Hentakkan kakimu ke bumi, memacar air. Muncrat.
menyiram seluruh tubuh Nabi Ayub, air Nabi Ayub sembuh seperti semula. Baik penyakitnya. Mohon maaf, terkadang kita kurang sabar, Pak. Kan banyak orang udah berobat ke sana, nggak sembuh, berobat kemari nggak sembuh. Seolah dia putus asa sama Allah. Allah nggak sayang sama dia. Kesana berobat nggak sembuh, sini nggak sembuh. Mungkin di berobat yang ke-7 baru Allah sembuhkan. Cuma masih 5 kali berobat, kita sudah nggak sabar. Allah ingin melihat. Batas gagal itu bukan sekali, 2 kali, 3 kali, tetapi minimal 7 kali. Sebagaimana Zulsiti Hajar mencari air untuk anak Ismail. Berapa kali dia bolak-balik Safa Marwah? 7 kali. Orang baru segagal sekali, 2 kali, 3 kali, bereklah, males lah. Gak didengar sama Allah doaku ini. Padahal Allah ingin melihat sampai di mana batas kesabaran kita. Nanti Allah akan kasih jalan keluar, hikmah. Bapak-bapak dan saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Nabi, pergunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Kita ini yang hidup hari ini, Pak, nggak selamanya kita kaya. Yang hari ini sukses, berhasil, nggak selamanya akan jaya. Suatu saat nanti dia akan merasakan yang namanya miskin. Roda ini berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Nggak selamanya orang ini selamanya jaya. Lihat bagaimana para sahabat. Abu Bakar, kekayaannya untuk apa? Dihabiskan seluruhnya untuk membantu perjuangan dakwah Nabi. Utsman, Umar, Khadijah. Sampai ketika Khadijah meninggal pun, Pak. Khadijah itu wanita yang paling kaya. 2/3 Mekah itu semua miliknya. Siapa yang nggak kenal Khadijah? Tetapi ketika dia meninggal dunia, Pak, kain kafannya ditambal 8 tambalan. Habis hartanya semua untuk agama. Sampai kurang tambalannya itu. Sampai Khadijah minta, wahai Fatimah, mintalah kepada ayahmu Muhammad untuk sorbannya diberikan kepada ibu aku, untuk menambah. Begitulah, Pak. Untuk agama ini. Ya. Orang-orang dahulu habis hartanya untuk agama. Orang sekarang mengambil harta di dalam agama. Nauzubillah, summa nauzubillah. Banyak kan, Pak? Sedih kita hari ini, 2 tahun berturut-turut saudara kita nggak bisa berangkat haji, nggak bisa berangkat umroh. Berapa triliun dana yang dikucurkan untuk proyek-proyek yang nggak seharusnya dibuat untuk itu. Hati-hati, Pak, orang-orang yang seperti ini. Ya. Zolim ini, Pak. Zolim ini. Ya. Menggunakan kekayaan kita, Pak, untuk membantu agama Allah. Apalagi kita lihat masjid kita Babu Salam dalam tahap perluasan tanah. Ambil ikut bagian. Jangan kita orang sini ikut ambil bagian. Nanti Allah akan cari orang-orang lain. Kalau orang sini nggak mau, rugi kita. Ada ladang amal, ladang kesempatan untuk berinfak, bersedekah. Tapi kita nggak mau ambil. Nanti Allah akan cari orang lain untuk ikut ambil bagian dalam bagian itu. Rugi kita, Pak. Itu saham akhirat. Nabi katakan, "Man banallahu masjidan, banallahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun rumah Allah, nanti Allah akan bangunkan rumah yang indah, rumah yang megah buat nanti di surga. Saking cantiknya rumah kita nanti di surga, Pak. Kita sampai lupa kayak mana rumah kita di jalan rambutan ini, lupa kita. Siapa yang mendapatkan bagian itu? Orang-orang yang membangun masjid, berinfak untuk masjid, semata-mata mengharap ridha Allah. Allah akan bangunkan nanti sebuah istana, sebuah rumah yang indah buat yang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Cicil. Ada kartunya itu kan? 200 sebulan. 10 bulan selesai 2 juta. Kalau mau ngambil semeter, saya 5 meter, saya 10 meter, ada yang begitu. Kami dulu buat begitu, Pak, di Purwo. Membebaskan lahan di sebelah itu.
kiri masjid dan depan masjid, begitu sistemnya lelang. Musyawarah. Siapa yang berani? 1 meter, saya 1 meter. Saya 5, saya 10. Saya diam aja, nggak punya apa-apa. Ada yang begitu juga. Nggak masalah. Yang penting jangan memprotes. Kadang-kadang udah nggak nyumbang, banyak kali cakap, ya kan Pak, nyalahi panitia. Apalagi ini mau kurban nih. Ada aja itu yang disalahi sama masyarakat. Padahal panitia kurban udah setengah mati, mengumpulkan dana, mencari lembu, menjaga lembu. Kapan nanti disalahkan lagi? Ketika pendistribusian. Entah apa yang dikomentari itu Pak. Kecil-kecil kali tulangnya. Ya kan? Dagingnya banyak kali campuran lemaknya. Plastiknya pun tipis sekali. Ada aja yang dikomentari itu nanti itu. Nggak ada yang benar 100% panitia kurban. Pasti nanti ada aja yang salah itu. Itulah masyarakat. Ya Pak, tahun ini lembunya banyak. Kok bagiannya masih sama kayak tahun lalu? Dia nggak tahu. Tiap tahun itu bertambah jumlah kakak. Walaupun kambingnya banyak, lembunya banyak, tapi karena kakaknya banyak, ya bagi tetap sedikit, sama seperti tahun lalu. Paham? Nah, kakak tiap tahun itu bertambah Pak. Misalnya tahun ini 300 kakak, tahun depan itu pasti bertambah 350, 400 kakak. Dia berpikiran, karena lembu tahun ini banyak, ini pasti dapatnya daging yang ini nggak setengah kilo nih, 1 kilo pasti tahun ini nih. Ada yang berpikiran begitu. Setengah mati nih panitia Pak. Apalagi Pak, nanti dikomentari. Ketika pas dipanggil namanya, dia nengok lembu dia agak kecil, lembu kawannya itu agak besar, dah curiga sama panitia. Kok lembu kami kecil kali, kayak keledai kayak gini. Ada yang bilang gitu. Lembu sipolan itu besar. Di mana begitu penyakitnya, Pak? Kita ini kalau sudah kurban tuh ikhlas lah. Kita serahkan kepada panitia. Ada lagi yang bilang, nanti untuk bagianku daging harus khas, paha sebelah kanan yang depan. Nah, ada yang begitu lagi, Pak. Ini berarti ikhlasnya belum sempurna. Jangan kotori niat kurban kita dengan kita tidak tulus ikhlas melaksanakan kurban itu semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Bapak-bapak dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan masa kaya kita sebelum datang masa miskin. Yang keempat, pergunakan masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Ini yang muda-mudalah yang tampil untuk azan, ya. Jadi imam di masjid. Kenapa? Ini kami yang tua-tua ini bakal akan kembali. Dikader Pak untuk bilal jenazah. Ya. Karena minim sekali Pak sekarang ini Pak. Untuk regenerasi bilal jenazah. Kalau meninggal anggota DPRD, Pak Camat, itu yang ganti sudah ngantri. Tapi meninggal bilal jenazah, bukan doai Pak ya, bukan maksudnya, bukan sekarang. Nggak tahu kita nanti. Harus dari sekarang dipersiapkan. Maka di tempat kami Pak, di samping ada bilal utama, ada bilal pendamping. Yang pendamping ini belajar melihat bagaimana cara memandikan yang dilakukan oleh bilal utama. Kita kan nggak tahu Pak. Kematian di kampung itu sempat ada 3. Bilal cuma 1. Kasian nggak ya? Kasian. Habis sana lompat kemari, sini lompat kemari. Dan itulah sekarang yang kurang di tempat kita. Regenerasi daripada pelatihan bilal jenazah. Maka maksud saya kenapa saya kemarin bilang masing-masing masjid dikumpulkanlah remaja masjidnya, nama-namanya. Mau kita buat pelatihan farduki. Saya kepingin Pak, Bu, dan semua yang hadir hari ini, saya kepingin ketika ada warga Sukamaju yang meninggal, kalau anak remaja laki-laki sudah bisa sholat jenazah, saya kepingin anaknya kandung yang laki-laki itu yang menjadi imam sholat jenazahnya, bukan Pak Ustadz. Yang lebih abdul anak kandungnya. Di Jakarta itu ditanya gitu dulu Pak, mau nyolatkan jenazah. Apakah almarhum ini ada anaknya kandung yang laki-laki yang dewasa? Kalau ada, suruh maju ke depan. Nggak payahnya itu.
Tapi kalau nggak dipelajari, nggak bisa anak-anak kita. Itulah maksud saya kemarin tuh. Mau kita kader itu anak-anak remaja kita. Pelatihan fardu kayak mana cara mandikan, kayak mana cara mengkafani, nyolatkan dan ngubur. Karena banyak terjadi di masyarakat ketika ayahnya mau disolatkan, disuruh anak kandungnya yang laki-laki, apa jawabnya? Pak Ustadz, aku nggak pandai sholat jenazah. Padahal kalau anak kandungnya yang laki-laki yang menjadi imamnya ketika ayahnya disolatkan, dia berdoa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu, maka dosa bapaknya yang meninggal dunia itu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia meninggalkan generasi anak yang soleh. Latih Pak anak kita dari sekarang. Yang SMP, yang SMA untuk bisa praktek sholat enggak pun bisa dia baca doa yang panjang itu di takbir yang ketiga. Yang pendek juga boleh. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi selesai, boleh, sah. Doa terakhir, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walau. Sah sampai situ. Kalau dia enggak hafal yang panjang. Latihan anak kita. Sedih kita, anak kita semua sukses jadi dokter, insinyur, jaksa, hakim. Tetapi ketika kita meninggal, bukan anak kandung kita yang menjadi imam sholat jenazah kita, malah orang lain. Nih, pergunakan masa muda. Tampilkan anak-anak muda itu ke depan. Jadi imam masjid, jadi Bilal, taraweh. Tampilkan, Pak. Karena kalau ada di beberapa masjid gitu, Pak. Selama aku masih ada, jangan coba-coba kalian jadi imam ya. Ada nggak gitu? Ayo wawa itu aja yang imam. Udah batuk-batuk ya kan? Ajan pun dia ya kan? Yang muda-muda tampilkan. Ya. Supaya ada regenerasi calon-calon pengganti kita di masa yang akan datang. Yang terakhir, Pak, pergunakan masa luang kita sebelum datang masa sempit. Sudah mendekati sakaratul maut, barulah mengatakan, aku bertobat kepadamu ya Allah. Enggak diterima lagi tobat kita. Dua keadaan kalau kita bertobat enggak lagi diterima oleh Allah tobat kita. Pertama, menjelang sakaratul maut. Kedua, kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat. Kalau dua keadaan ini sudah terjadi pada diri kita, kita baru bertobat, maka taubat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Pak kita menghadapi sakaratul maut, matahari terbit dari sebelah barat, bertobatlah kita kepada Allah. Kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita banyak beristighfar, berdoa, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat-taubat kita. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa demikian tausiah yang dapat saya sampaikan, lebih kurang sudah jam 9:30. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini dapat menjadi tawar sedingin kepada ahli musibah dan menjadi itibar bagi kita yang masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Mariono tinggalkan anak yang dicintai pasti sangat sedih, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada anak kita almarhumah Heni Astuti ya. Heni Astuti lebih sayang ya. Walaupun almarhumah diberi cobaan sakit yang lama, yakinlah ada hikmah di balik itu semua. Mudah-mudahan ahli musibah dapat menerima ujian ini dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan tetap mendoakan almarhumah. Amin. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.